Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ai Sampanwe dalam acaranya tuh bisa silang siaran langsung, bisa live IG Panwe, juga bisa Panwe official ya. Kalau ini belum dibikin nih ininya, labelnya, cuman siaran langsung. Terus emang udah lama juga nggak siaran langsung. Terus juga banyak yang bilang sih, Pak Panwe, Pak Sampanwe, gimana kok nggak siaran langsung lagi? Ayo dong Pak, kayaknya banyak yang nunggu siaran langsung. Ya ini alhamdulillahirabbil alamin, Sampanwe dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua guys juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apa, dan Allah lindungi kita semua daripada godaan setan, tentunya godaan setan yang terkutuk ya, dan durjana ya. Kita tetap harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ya, keluarga Panwe, menerima kabar duka ya, paman kami, yaitu adik iparnya ayah saya sendiri ya, meninggal dunia. Ya mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah, dan Allah tempatkan di tempat yang derajat paling mulia di sisinya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran sehingga mampu ikhlas dan bersabar. Baik sahabat medsos kalian semua guys, ya kangen juga nih ya, nggak silang ya, siaran langsung atau live IG, atau ini nanti kayaknya mau dibikin channel Panwe official ya, karena ini yang lagi viral tuh biasanya ya itu tuh hal-hal yang metafisik tuh lagi viral banget. Jadi banyak banget yang nge-like ya, subscribe, dan yang komentar juga ya. Boleh juga nih Panwe jadi viral gitu kan di media sosial ya. Tapi viralnya jangan yang seperti itu, karena emang bukan bidangnya ya. Bidangnya Panwe ya ini aja deh, ini selain buat dokumentasi sendiri ya, mudah-mudahan jadi sarana silaturahmi gitu. Viralnya di ajang silaturahmi juga bisa, mudah-mudahan bisa berbagi, berdakwah kayak udah bisa aja dakwah. Iya, ya emang seperti itu. Allah sebetulnya udah nanya sama kita sebelum lahir, Panwe, aneh bikin lahir ke dunia siap, kata Allah kan gitu. Kalau siap, aneh tiupin dalam makhlukku, ciptaanku berupa berbagai macam varian ya. Allah menciptakan makhluk tuh ya, ada manusia, ada flora, ada fauna, ada benda mati, ada benda hidup ya. Bisa saja kita ditakdirkan jadi tumbuhan atau hewan, tapi alhamdulillah ya, Panwe bersyukur Allah tiupkan ya ruhnya Sampanwe di dalam
makhluk yang bernama Al-Insan, manusia. Terus ya berarti punya tujuan sebenarnya. Allah nanya, siap? Ya siap ya Allah. Ini yuk janji untuk jadi hamba-Ku yang soleh. Maka oh siap, kemudian dilahirkan, kemudian dari mulai bayi beranjak dewasa sampai sekarang deh gitu. Terus nih saya lagi di toko nih ya, toko kecil-kecilan ya kan, di toko di sekeliling saya ya. Ini lagi ngopi juga tuh, kopinya kopi jantan, kopi lanang nih. Terus sahabat ya tuh nih, toko Ami Elok ya nama tokonya, Ciluk bah ya kan guys. Keren pakai jas, pakai meja, terus kacamata nih. Sebenarnya kacamata nih kenapa ya adanya di sini? Ini kacamata tadinya bisa ditekuk, bisa masuk kantong. Karena nggak bisa ditekuk, kenapa nggak bisa ditekuk? Keinjek, jadi patah ininya. Nggak tahu sebelah mana nih patah. Terus akhirnya aneh guys, aneh lem. Nah sebelah sini nih lem besi, jadi nggak bisa ditekuk. Akhirnya taruh di sini aja nih, ya, gitu. Tapi kalau misalnya mau dipakai di sini gitu. Ini buat jangkauan jauh nih pakai kacamata. Tapi kalau misalnya dekat begini aja. Tapi makin namanya juga ekspresi, boleh dong ya kan, nggak melanggar undang-undang ini ya. Terus makin cakep aja, alhamdulillah. Salam silaturahmi buat kalian semua guys. Semoga kalian semua di luar sana tetap Allah sehat, Allah berikan kenikmatan sehat, iman Islam dan ketakwaan. Kemudian Allah tetap memberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Barang siapa yang lagi sakit, Allah angkat sakitnya. Barang siapa yang bermasalah, Allah selesaikan masalahnya. Barang siapa yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Barang siapa yang sedang melaksanakan tugas, Allah selesaikan tugasnya. Allah bantu, Allah bimbing, sehingga Allah ridho terhadap kita semua. Amin ya robbal alamin. Guys, lanjut lagi ke masalah itu tadi ya, sedikit ya, apa ya, banyak sih selayang pandang gitu kan. Selayang pandang orang bilang gitu kan, ataupun sekapur sirih gitu. Tapi sebelumnya iklan dulu. Nih ada kopi jantan, kopi Bikla namanya, kopi Bikla, kopi jantan original. Nih aneh udah nyoba nih, aneh habis minum tanpa gula, enak gitu ya. Ini kopi jantan, rasanya nggak terlalu pahit, cuman khasiatnya boleh lah. Ini baru beberapa kali minum. Ini ada lagi satu lagi nih, kopi Bikla juga, kopi Bikla yang rempah. Kalau ini jantan nih dia original. Kalau yang kopi rempahnya ini terdiri dari beberapa rempah-rempah. Di antaranya ada ada kopi kayu manis, kapulaga, jahe, ada pala, ada cengkeh, ada serai, juga cabai jamu ya.
Terus kalau ini original kopi lanang ya, kopi jantan ya. Boleh kalau kalian semua guys ingin mengicip-icip, boleh nanti messenger saya ya, atau WA saya ya. Kalian tahu kan WA, nomor WA saya, nanti dikirim sampai rumah. Oke. Ini khasiatnya lumayan ya, bisa buat persiapan kita bermesraan sama istri, dan istri juga boleh minum ini ya. Ini juga kopi menyehatkan, pokoknya menyegarkan juga, meningkatkan kesehatan, kemudian juga meningkatkan kekuatan. Silakan bagi yang berminat icip-icip bisa hubungi ke messenger saya. Terus loh, ini aromanya udah kebuka guys, aromanya aroma original, dan ini aroma rempah-rempah yang sedikit dominan, lebih strong, kayu manisnya strong sekali. Mantap. Jahenya juga ada campuran rempah-rempah dan sebagainya. Oke, demikian saja dulu untuk iklannya. Terus apa lagi ya, yang viral-viral tadi itu, yang metafisik tadi, yang ilmu gaib segala macam. Emang saudara-saudara kita banyak yang menderita kebatinan ya. Banyak sekali yang punya keluhan macam-macam yang memang disebabkan ya dari, kata orang yang bisa tuh ya, penyakit itu bisa dari penyakit lain, bisa kiriman, juga bisa ada ada gaib yang ikut seperti itu, juga ada kiriman yang nggak suka gitu. Sebabkan memang hatinya tidak terjaga, maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Gitu, nggak juga saya ngerasa paling benar, nggak paling suci, nggak juga. Saya juga manusia biasa ya, juga bisa saja saya melakukan, dan apa yang saya lakukan itu tidak diridhoi Allah. Itu nanti Allah lah yang maha menghisab, maha menghakimi. Kita kembalikan semua, dan semumpung masih ada waktu, saya manfaatkan waktu-waktu saya dengan bersilaturahmi melalui media sosial ini kepada kalian semua guys, bagi di ajang media sosial ini gitu. Terus apalagi ya, yang viral-viral itu lumayan juga sih penghasilannya ya kan, diupload di YouTube, diupload di Facebook tuh dapat penghasilannya, akhirnya di subscribe ya kan. Berarti animo masyarakat kita terhadap hal-hal seperti itu sangat tinggi sekali ya. Jadi ada saudara kita yang sakit kemudian disembuhkan ya, sama para ahlinya, kemudian sembuh, dan ada gelas nih, saya bisa melakukan sedikit trik ya kan, ada gelas mengambang tadi perusahaan. Ada yang lewat guys, tuh ada lagi tuh sahabat. Saya sih nggak tahu apa-apaan ya yang masalah itu, karena bagi saya juga punya amanah. Yang amanah itu harus saya laksanakan.
amanahnya apa ya, amanah dari Allah tadi itu. Ya secara sanubari saya bilang, ya Allah tuh udah nanya sama kita sebelum kita dilahirkan, sampan we, siap kamu aku lahirkan, kutiupkan kamu dalam makhluk yang insan. Ini Allah, manusia kan terbaik, kan? Manusia itu terbaik. Manusia itu terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi terus udah seperti itu, Allah juga bilang wa isqala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah, jadi khalifah, pengelola alam. Mananya menyampaikan firman-firman Allah, maka rajin-rajin ngaji, habis sholat ngaji, jangan tinggalin sholat juga. Syahadat kan udah kita terlahir dari orang tua yang muslim, maka secara otomatis kita menjadi seorang muslim. Kalau yang belum muslim, mudah-mudahan kita doain dapat hidayah dan mau menjadi seorang muslim yang memang itu tadi, yang memang harus kehidupannya mau menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah ya beribadah kepada Allah berarti mesti siap selalu hidupnya mengikuti apa yang Allah berikan. Bangun tidur ya, terus kemudian dari matahari terbit, matahari kemudian pada puncaknya kemudian tenggelam lagi, harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Gitu guys. Apalagi ya itu pokoknya harus siap aja diatur sama Allah. Jadi kita hidupnya mesti mengikuti aturan yang sudah Allah tentukan, ya. Apa saja itu kan sesudah kita bersaksi bahwa Allah nih sang Khalik, dia menciptakan langit, bumi dan isinya. Kemudian kita sholat, aktivitas, ya, sholat apa, sholat subuh sebelum tidur, sebelum bangun tidur, ya kan, jam 4, jam 4:30 udah dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid tepat waktu, berjamaah, berarti kita sedang berjuang ya. Jadi sholat itu berjuang ya, berjuang. Sholat itu berjuang agar apa? Agar kita menerima kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sholat. Setelah kita bersyahadat, dia menyatakan bahwa Allah lah sesembahan kita. La ilaha asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada aturan sebaik aturannya Allah. Tidak ada, aku bersaksi tidak ada kitab selain yang terbaik selain kitabnya Allah. Apa itu kitabnya Allah tuh? Dari zaman dulu ada Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, ada Quran sekarang. Kita
melaksanakan, kita menyesuaikan hidup kita nih sesuai dengan kitabnya Allah, Quran. Kita ibadah tuh ya berquran. Hanya mesti terus selama kita masih Allah berikan kesempatan, waktu, kita pahami maksud Allah sebaik-baiknya, aturan Allah sebaik-baik, biar kita hidup di dunia bahagia gitu, dan di akhirat juga bahagia ya, karena Quran itu petunjuk bagi orang hidup, bukan bagi udah mati. Udah kalau mati mau Quran udah enggak Allah wajibkan lagi untuk dipelajari kemudian diterapkan. Ini sekarang gitu. Terus apa namanya itu, sampai di mana tadi kita? Sampai di ya tidak ada ya syahadat, kembali lagi ke syahadat. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, filosofi. Itu kan rukun Islam, tapi mengandung filosofi sebenarnya. Filosofi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai tuntunan buat kita untuk berekspresi, melangkah ya, mengukir hari, kemudian agar setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Cara syahadat aja udah sampai bermenit-menit ya sahabat ya guys ya. Itu apa namanya tadi, tidak ada aturan yang terbaik selain aturannya Allah. Berarti kita meyakini Quran ini adalah aturan hidup kita. Kalau bingung kita nih mau ke arah mana jalannya, bingung apa yang harus kita lakukan, ya lihat Quran. Quran banyak, dan juga kalau bisa kita baca Quran yang ada artinya. Kan kita lahir di Indonesia, yang bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, kita perlu Quran yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya perlu guru agar lebih sesuai. Tapi enggak, kalau enggak pun ada tafsir yang memang udah apa namanya sudah cap dari menteri dinas apa namanya Kementerian Agama itu, terbitan Kementerian Agama. Tidak ada aturan terbaik selain aturan Allah. Tidak ada umat terbaik selain umatnya Allah. Tidak ada kekuasaan terbaik selain dari kekuasaannya Allah. Gitu. Maka kita nih umat Allah, kita nih hambanya Allah, kita nih dutanya Allah. Kita nih dutanya Allah. Mesti memuliakan Allah. Dengan cara apa? Sholat. Ya Allah nih sebenarnya maunya dari setiap aktivitas yang kita lakukan, ya Allah menginginkan agar kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan tuntunan Allah.
itu yang para nabi, para rasul, para wali perjuangkan. Bagaimana dalam setiap aktivitas kita ini diatur karena ya itu akan menentukan nilai maknanya. Itu syahadat dan sholat pagi, sholat sebelum sholat subuh aja ada tahajud. Tahajud tuh banyak ya ayatnya di Quran, kata hajat makumah mahmuda apa tuh di ayat berapa tuh, pokoknya ada ya, aneh lupa, maaf guys. Itu di Allah seru kita untuk tahajud, bangun sebelum sholat jam berapa tuh, ya sebelum subuh lah, jam 3 gitu. Sholat tahajud itu seperti busur yang membidik yang kemudian mengena pada seseorang. Kita berdoa kita tuh langsung diijabah malah ketika kita sholat berdoa setelah sholat tahajud. Bangun sholat itu aja ya kan, banyak dari kita yang masih belum bangun, masih tidur, bahkan sampai subuh aja belum bangun. Berarti kalau lagi nggak sholat kita sedang tidak mengatur nih diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Dari situ aja kita zalim mudah, seolah-olah tidak lagi mengakui Allah nih yang maha pencipta, yang berhak ngatur hidup kita gitu. Kalau orang yang nggak sholat tuh begitu tuh, kayak nggak sadar gitu, masih tidur, terbangun siang aktivitas. Nah, kalau fantasi rufil beraktivitas ya, ada yang dia punya profesi usahawan, ada yang profesinya sebagai negarawan, ada yang profesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang profesinya sebagai apalagi tuh, dia sebagai ilmuwan, dia sebagai petani, ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai apalagi ya segala macam ya. Kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah ya. Yang dia niagawan, dia berniaga dengan cara Allah. Kalau dia pedagang, kalau dia perlu nimbangnya dengan cara Allah, jangan macam-macam. Ngelayanin dengan sepenuh hati. Dia dagang nggak pakai manis, pakai apa namanya tuh, pakai paranormal gitu kan, biar laris gitu. Banyak kan yang gitu. Memang disebabkan juga karena ekonomi kita lagi semakin dirasa semakin menurun ya, gara-gara corona. Sebelum corona belum gitu kan. Ya, karena kita nggak irji ila rabbiki. Coba irji ila rabbiki, kembali pada
datang ya kan, ayo sini kita ibadah sama Allah, kita apa namanya jadi hamba Allah, melaksanakan apa yang Allah tentukan, dan kita apa namanya memuliakan Allah ya, membesarkan arsy Allah. Dari dulu begitu kita mau Indonesia udah jadi bangsa yang maju dari dulu para pendahulu kita, para pahlawan kita bikin pembentukan berbangsa yang sesuai dengan ketentuan Allah. Satu, jadi Pancasila aja kan gitu tuh. Satu, ketuhanan yang Maha Esa dan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Tadinya ada tuh, cuman kan dihapus. Akhirnya hidup kita secara berbangsa tidak lagi dengan ketentuan Allah, pakai ketentuan selain Allah. Jadinya coba pakai ketentuan Allah, Allah senang. Mungkin yang jadi apa namanya yang ngurus negara nih, dia beramanah ya dia emang serius ngurus negara. Nah, serius ngurus negara, insya Allah negaranya maju, keren, gak banjir, bencana Allah juga jauh kali ya. Kalau serius lihat di lingkungan kita gitu, masih ada aja jalan yang nggak pakai trotoar, yang trotoarnya rusak kan? Yang rumah penduduk masih himpit-himpitan ya, yang belum lagi kebutuhan masih sulit gitu. Terus apalagi tuh ya, sholat ya, aktivitas. Kalau yang jadi pejabat ya jangan korupsi lah, serius gitu, serius ngurus negara sesuai dengan prosedur, sesuai yang telah ditentukan. Sebagai petani, nelayan, sebagai niagawan, sebagai biro jasa, sebagai produsen, karyawan, sebagai usahawan, sebagai para pengusaha, sebagai dan sebagainya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja jangan lupain Allah. Ketika azan lagi berkumandang zuhur, sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Tanda kita karena masih pagi itu, dari subuh kayaknya Allah anggap kan kita masih berenergi itu. Itu juga balik lagi, ingat Allah, kita sholat lagi, baik sholat. Kalau aktivitas yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah sholat nggak lama kan, berapa 4 rakaat. Ya kalau di Arab sih sholatnya nggak pakai wirid, ya pakai tausiah. Setelah sholat fardu itu ada tausiahnya biasanya kalau di Arab. Kalau kita kan ada wiridnya, ada doanya, doa bareng-bareng, jangan udah sholat salam Allahumma lantas jalan. Bentar nggak lama
kita wirid memuliakan Allah, baru kita pulang. Ya, semoga ya, banyak kan jangan doa sholat, semoga amal ibadah kita diterima, rukuk kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Ya Allah, ampuni dosa. Rabbana firlana zulubana kafiran Rabbana zolamna, apabila kita sedang zolim, ampunilah ya Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami lupa melakukan kesalahan, jangan kau bebankan beban yang berat, ya kan? Dilindungi dari orang-orang kafir, dilindungi dari makhluk Allah yang durjana, yang terkutuk. Itu doa-doa kita sebagai benteng perisai kita dari godaan setan, dari hamba-hamba Allah yang durjana, yang terkutuk, baik dari bangsa jin maupun manusia. Ya, kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, asar kita sholat lagi, maghrib, isya, minta Allah di situ, ya Allah, kecukupan dari apa yang sudah diamanahkan. Mudah-mudahan amanah yang telah diamanahkan kepada kami, ya Allah, Engkau sanggupkan kami untuk mengembannya, ya, baik amanah perjuangan secara amwal maupun anfus, baik diri, jiwa maupun harta. Zakat tuh, zakat tuh, ya bicara zakat kan, ya habis sholat kan puasa. Nah puasa juga berjuang, nahan hawa, nahan apa nih, hasrat, nahan ambisi, nahan apa itu namanya, syahwat, hawa, ambisius. Puasa ya kan, pejabat kalau misalnya nggak bisa nahan ya korupsi, tukang dagang ya begitu. Puasa nahan, nah, kalau udah nggak tahan ya, karena banyak orang yang nggak nahan itu, kalau tidak disikapi dengan ketentuan Allah, akhirnya banyak banget orang yang nggak nahan. Makanya harus pakai dengan cara Allah. Cara Allah tuh kalau orang yang mencuri harus dikisos ya. Korupsi juga begitu, biar kapok ya kan. Nggak usah dibunuh, udah potongnya tangannya. Kalau udah cara Allah dipakai di dunia, nanti insya Allah mudah-mudahan di akhirat Allah udah nggak hisap lagi gitu. Yang zina juga gitu, biar rusak ya. Letak robot zina, jangan deketin zina. Pacaran jangan ya, siap buat nikah aja. Dan semua guys, kalau emang belum ketemu jodoh dan ketemu jodoh ya, puasa tuh berjuang, nahan untuk tidak berbuat maksiat, nahan diri gitu. Menjaga hati juga tuh puasa, nggak iri, nggak dengki, nggak dendam, nggak marah, dan bersyukur. Puasa tuh ya biar bisa sabar. Sabar itu perjuangan. Jangan sampai kita salah jalan gitu, gara-gara kita ekonomi kita sulit sedikit, akhirnya kita menempuh jalan yang tidak Allah ridhoi, pakai apa namanya, jalan pintas, kan nggak nahan, jadi nggak puasa jadinya. Tuh, puasa, sabar.
Ramadan, udah nggak sabar ya. Ini apa? Jadi batinnya terganggu kan jadinya. Jadi nanti masuk energi-energi yang metafisik, kemudian mempengaruhi jasad. Irji'ila rabbika, kembali kepada aturan Allah, aturan Allah, kepada Quran. Ayo kita yang sholat belajar irji'ila rabbiki ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'ila rabbiki fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba Allah. Wadkhuli jannah, dan masuklah ke dalam jannah. Dunia dan akhirat itu lagi mau ngebangun jannah gitu. Dalam kehidupan kita ini mau kudu jannah dengan cara berzakat tuh. Cara membangun jannah tuh berzakat. Jannah kan keren. Kalau kita berzakat, kumpulin zakat-zakatnya buat ngebangun nih Indonesia biar jadi keren. Zakat, makanya rukun Islam tuh zakat. Kumpulin sama pengurus, ya, diurus, kelola, urusin negaranya. Ya tuh pakai kerjasama semua warga. Apa ini kira-kira yang perlu? Zakat, terus haji. Kita ke haji sama. Jadi haji. Ada lagi haji makna sesungguhnya, yaitu ada haji lain. Mana lainnya hajinya setelah haji ya, setelah kita haji ke Mekah, ke Madinah. Nah, nanti kalau punya rezeki lagi hajinya ke negeri lain, kita melihat keunggulan negeri lain, keindahan kota lain, kita terapin di Indonesia biar Indonesia semakin keren. Itu ya tuh, nih acara apa ya, Panweh official aja dah ya. Ya, saya rasa cukup nih, udah berpanjang lebar nih ngobrol ya, dalam langkah ya satu ya silaturahmi, yang kedua memuliakan dengan cara apa, cara-cara banyak dah ya, ataupun dengan cara yang itu apa namanya, lagu kebangsaan kita di Indonesia Raya itu juga tuh. Tadi tuh caranya juga aja tadi yang Anies paparin tadi kan, dengan cara sholat, puasa, zakat, haji, salah satu cara biar kita menjadi hamba Allah yang diterima nanti kita pulang. Di dunianya kita bahagia, nanti kita berpulang menghadap Allah juga nanti nggak disiksa di dalam alam kubur, ditemenin sama Quran, karena kita mau baca Quran kan. Kalau aneh nih lagi nih Qurannya aneh, Quran aneh. Jadi tiap pulang sholat aneh berazam ngaji 1 lembar, subuh 1 lembar, zuhur 1 lembar, asar, maghrib, isya 1 lembar. Sambil ada waktu lagi buka ini apa ya, buka artinya. Ini kan ada artinya juga tuh. Ya, terus ya kita berbagilah ya, sahabat, saling mendoakan ya Indonesia makin keren. Ya saudara-saudara kita yang kayak begitu kan, kalau ekonominya ini lemah, coba kuat ekonomi, nggak bakal yang begitu. Imannya juga harus kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung pada Allah, berlindung pada Allah. Baca
diamalin juga ya, cara Allah. Ini kan nanti dia, ini makhluk Allah juga, nanti melindungi kita di alam barzah berupa cahaya, nemenin kita. Kalau nggak baca ini ya ngapain? Saya nggak diopenin, lagi kita apa? Apa macam-macam. Para kiai, ustadz berjuang belajar kader, para penerus yang hafiz Quran. Godanya tuh handphone tuh, gadget. Anak-anak kita tuh perjuangan lagi. Ya anak-anaknya kalau sama sholat tuh, ya, makanya tuh ya emang yang lain juga kakak-kakaknya juga main handphone. Ini akhirnya nggak diopenin. Handphone kan menawarkan kenikmatan. Caranya biar mereka tidak terbuai. Kalau udah terbuai kan kayak mabuk. Jadi itu jadi khamr tuh jadinya handphone. Nama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis. Udah handphone udah kita terbuai itu handphone jam-jaman. Ini nggak kita openin, udah itu khamr jadinya. Najis, pas kami jauhin, jangan sampai. Kita ingetin ke anak-anak kita, jangan dibatasin sejam aja. Ini amali syaitan, itu perbuatan setan. Setan tuh nggak mau belajar Quran. Yuk kita muliakan. Semua masih punya waktu. Kembali irji ila rabbiki. Ila rabbiki war radiyatan mardiyah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian ya guys. Terima kasih sudah bersilaturahmi. Salam semangat, sehat dan bahagia. Dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.